Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Anak Elektro 09. Pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai salah satu protokol yang sering digunakan di sistem IoT atau Internet of Things. Ya, dia adalah MQTT ya. Nah, sebelum kita praktek gimana sih MQTT itu bekerja, kita lihat dulu ya pengertian MQTT itu. Jadi sebelum itu kita harus pahami dulu sebenarnya apa sih MQTT itu. Ya, kita coba buka dulu di sini MQTT ya. Jadi kalau kita bicara MQTT itu pasti nggak akan jauh-jauh nih biasanya dari sistem IoT ya. Jadi kalau kita bicara MQTT biasanya nggak jauh-jauh dari IoT karena MQTT adalah protokol yang biasa digunakan di sistem IoT. Nah, MQTT itu adalah singkatan dari Message Queuing Telemetry Transport. Ya. Jadi dia adalah sebuah protokol yang berjalan di atas stack TCP/IP dan mempunyai ukuran paket data dengan low overhead yang kecil, ya, sehingga berefek pada konsumsi catu daya yang juga cukup kecil. Nah, ini adalah salah satu atau beberapa alasan kenapa sih MQTT itu biasanya digunakan di sistem IoT, karena data yang dikirimkan itu sizingnya relatif lebih kecil. Yang karena kecil itu si sizing data yang dikirim itu berefek pada pertama yang pasti ini ya, kalau kita menggunakan GSM misalkan pasti paket data per bulan yang kita gunakan itu jadi lebih kecil ya. Yang kedua, karena data yang dikirim sizingnya lebih kecil itu berefek pada konsumsi daya si device tersebut juga cukup kecil. Nah, karena sistem IoT ini kita sama-sama tahu biasanya digunakan di area yang kadang tidak tercover oleh sumber energi PLN. Jadi kita membutuhkan energi storage kan, misalkan seperti baterai lithium. Ya. Jadi kalau konsumsi dayanya relatif lebih kecil, artinya kita bisa meminimalkan konsumsi dayanya, itu jadi poin plus ya untuk di sistem IoT. Makanya protokol MQTT ini sering digunakan di sistem IoT. Itu salah satu atau beberapa alasan ya. Masih banyak sih alasan lainnya ya, tapi kita tidak bahas itu lagi. Nah, sekarang kita akan membahas gimana sih konsep atau cara kerja si MQTT ya. Jadi nah ini cara kerja dari si MQTT itu berbeda ya dengan misalkan kayak protokol HTTP ya. Tidak ada namanya klien dan server, nggak ada. Jadi kita di dalam MQTT itu kurang lebih ada 3 bagian ya. Yang pertama kita sebut dengan publisher. Di sini saya singkat jadi pub ya, atau publisher. Nah, yang kedua ya, adalah broker. Sini broker. Dan yang ketiga itu adalah subscriber. Jadi kurang lebih ada 3 komponen ini. Publisher, broker, dan subscriber. Nah, apa sih peran masing-masing? Jadi si publisher ini dia mempublish message atau pesan yang akan dikirim melalui broker. Jadi dia fungsinya mengirim pesan. Nah, sementara pesannya itu melewati broker. Nah, kemudian si broker ini tugasnya meneruskan pesan dari si publisher untuk diteruskan ke subscriber. Kemudian data diterima oleh si subscriber. Nah, kurang lebih ada 3 ini. Nah, dalam pengiriman data ini ya, atau pengiriman message ini, si publisher itu mempunyai topik. Topik. Nah, topik di publisher ya, itu harus sama dengan topik di subscriber. Jadi di sini topik juga. Jadi topik pada subscriber itu harus sama dengan topik di subscriber. Misalkan topik di publisher itu misalkan 1 gitu ya. Nah, topik di subscriber itu juga harus 1 gitu, supaya pesannya itu nyampe gitu, sama gitu. Yaitu seperti identitas lah ya, kurang lebih seperti identitas pesan, yaitu dari topiknya. Nah, kurang lebih ada 3 komponen ini ditambah topik ya dalam pesannya. Nah, itu ya kurang lebih cara kerja si MQTT. Nah, sekarang kita coba
praktek ya, gimana sih menjalankan misalkan MQTT. Nah, pada kali ini kita coba berfokus menggunakan broker ya, broker Mosquito. Mosquito. Oke. Mosquito download ya, karena kita mau download, nanti akan diarahkan ke mosquito.org. Kita klik aja. Nah, karena saya menggunakan Windows, kemudian sistemnya adalah 64, maka saya klik atau download yang 64. Kalau teman-teman ada 32, silahkan klik yang 32. Setelah itu, ya, setelah di-download, karena ini kecil aja 1,6 MB, kita install. Oke. Nah, karena saya sudah menginstal di laptop saya, jadi saya skip aja ya. Jadi nanti kalian tinggal next aja, ikuti tahap-tahapnya, terus mau diinstal di pad apa, di directory apa gitu ya, sampai nanti finish gitu ya. Jadi ini saya tutup aja, nggak jadi ya, karena saya sudah install. Nah, kalau sudah install, kita buka di directory yang kita install gitu. Karena saya di sini program file, kemudian Mosquito. Nah, kalian klik aja 2 kali di mosquito.exe. Nah, nanti sistem akan berjalan. Nah, kayak gitu aja, memang dia nggak ada yang perlu settingan lagi. Jadi mosquito.exe kita klik 2 kali untuk running system. Nah, kemudian di sini ada Mosquito pub ya, dan Mosquito sub. Jadi ini berperan sebagai publisher, ini berperan sebagai subscriber gitu. Nah, kita akan coba yang pertama menjalankan MQTT secara lokal gitu ya. Maksudnya apa? Misalnya kita pakai lokal 127.0.0.1 gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita mau coba jalankan si subscriber dulu. Caranya klik kanan ya, kemudian kalau teman-teman sudah ada akses ini, jadi open terminal atau command from aja langsung di sini. Tapi kalau memang belum, nggak masalah. Kalian bisa buka cmd ya, klik ketik cmd, kemudian enter. Nah, kita mau ngambil direktorinya nih di sini ya, kita Ctrl C atau copy ya, kita change directory dulu, cd, kemudian kita pastekan aja tadi yang kita copy di atas, kemudian enter. Nah, dia masuk di directory si Mosquito ya. Oke. Sekarang kita mau menjalankan subscribernya dulu ya. Caranya gimana? Di sini kan ada mosquito_sub.exe ya. Nah, itu yang mau kita jalankan. Caranya adalah gini. Kita tulis ya, mosquito_sub ya, .exe. Berarti kita mau menjalankan fungsi subscriber ya. Spasi ya, minha ini maksudnya H ini adalah host. Nah, karena kita mau pakai lokal, kita pakai 127.0.0.1 ya. Kemudian spasi, kita mau topiknya apa ya, mau kita subscribe topiknya apa, nanti harus kita samakan dengan publisher ya. Misalkan saya pakai topiknya misalkan ya Anwar ya. Harus di sini minte dulu ya, minte maksudnya topik, kemudian spasi, misalkan Anwar topiknya, kemudian kita enter ya. Nah, datanya belum ada nih karena memang belum kita publish ya, jadi kita jalankan publishernya sama ya. Kita buka command prompt sini, kemudian kita jalankan dulu mosquito_path ya, publisher.exe ya, spasi minha hostnya lokal ya, sama, harus sama 127.0.0.1 ya. Kemudian min t atau topiknya Anwar ya. Kemudian min m. Nah, min m ini apa? Min m ini adalah, m maksudnya adalah message atau pesan yang mau kita kirim. Misalkan saya kirim pesannya adalah Indonesia gitu ya. Oke, kalau sudah, nah kita lihat di sini. Ini sudah sama ya. Hostnya 127.0.0.1,
topiknya Anwar, kemudian si publisher itu harus mengirimkan pesan, yaitu ditandai dengan min M, ya, message, spasi. Nah, pesan yang mau kita kirim apa? Misalnya Indonesia. Oke. Oke, kalau sudah saya coba kirim ya. Harusnya muncul di sini nanti. Nah, ini masuk di sini ya, Indonesia. Ya. Kalau saya ganti menjadi raya, misalkan. Nah, ini masuk di sini. Nah, kalau saya rayanya saya ganti menjadi huruf kecil semua, sama di sini masuk ya. Jadi dia case sensitif atau apa namanya, huruf besar huruf kecil itu pengaruh gitu ya. Oke, nah sekarang itu secara lokal ya. Sekarang kita mau coba menggunakan online broker. Nah, online broker itu macam-macam. Misalkan ada, kita kasih aja contoh, ada EMQX ya. Nah, ini adalah salah satu broker EMQX ya. Ini free sih ya, free juga. Jadi kita mau coba pakai online ya. Nah, saya mau apa namanya? Di sini saya ganti dulu. Oke dulu. Nah, saya ganti topiknya tetap Anwar, tapi hostnya saya ganti ya. Saya ganti menjadi broker.emqx.io. Oke. Nah, di sini publishernya sama juga. Saya ganti hostnya. broker.emqx.io ya. Saya enter, datanya belum ada. Kenapa? Karena belum dipublish ya. Jadi pastikan hostnya sama, topiknya sama ya. Nah, jadi saya misalkan mau kirim message raya gitu ya. Nah, di sini masuk ya, raya. Nah, misalkan saya ganti, misalkan jadi Indonesia. Nah, ini masuk. Jadi berbeda ya dengan lokal host tadi. Kalau lokal host tadi dia langsung cepat. Kenapa? Karena dalam satu device di satu laptop ini sebagai subscriber, kemudian broker dan publisher. Nah, kalau kita sudah menggunakan broker online, ya, itu pasti ada delay ya. Misalnya, contoh ya, saya kirim lagi negara misalkan ya, negara. Nah, nanti di sini itu akan muncul tapi setelah sekian delaynya gitu ya. Coba ya saya enter. Oke, nah baru masuk. Berbeda dengan tadi yang kita lokal, dia langsung masuk gitu. Nah, macam-macam sih apa namanya, online brokernya. Ada EMQX, kemudian Hive MQ, macam-macam ya. Saya tidak hafal juga. Silakan kalian cari. Tapi itu free. Nah, masalahnya free adalah bisa aja nanti topiknya itu digunakan oleh orang lain. Makanya saya bilang kalau bisa unique topik gitu. Kalau memang nggak mau unique topik, bisa juga diakalkan dengan cara misalkan kita pingin data kita secure ya atau aman gitu, nggak diambil orang juga. Kita bisa menggunakan online broker yang berbayar atau premium. Itu ada juga. Silakan dicari sendiri nanti. Secara singkat begitulah cara kerja MQTT protokol yang biasa digunakan di dalam sistem IoT. Jika ada kesalahan saya tolong dikoreksi, dan jika ada yang ditanyakan boleh ditulis atau ditanyakan di kolom komentar. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.